gengs. Nah, siapa di sini yang kasihan kalau ngeliat kucing di steril? Dan termasuk orang-orang yang gak mau nge-steril kucingnya. Yes, absolutely, itu aku. Jadi aku tuh bukan penganut steril kucing sebenarnya, dan kucing aku termasuk sehat di bawah 1 tahun. So menurut aku sebenarnya gak terlalu urgent untuk mensteril kucing di bawah 1 tahun. Apalagi dia ini aktif, gemuk, dan gak ada masalah gitu. Cuman ketika dia udah on the way 11 bulan, itu dia tuh mulai menunjukkan perangai-perangai yang agak egois ya. Padahal dulu dia tuh kucing yang lucu banget, yang suka main. Tapi sekarang tuh dia udah mulai kayak agak egois. Terus juga kalau main tuh mulai kasar. Terus juga suka sembarangan. Terus kadang-kadang pipis itu di depannya litter boxnya, jadi bukan di litter boxnya ya. Dan itu juga bikin orang serumah itu bau. Karena kan baunya pipisnya kucing itu kan kayak amonia gimana gitu kan ya, dan itu tuh bikin kita najis gitu kalau kita mau sholat gitu kan. Dan kucing ini namanya Unyil. Dia itu udah pernah ngawinin betina aku namanya Unyul, tapi ketika dia kawin itu dia tuh kawin terus gitu loh. Jadi kayak habis kawin itu udah gak berhenti kawin lagi, pengen kawin lagi, kayaknya tuh kurang gitu kawin sekali 2 kali. Dan jadinya juga betina aku juga jadi suka ngamuk gitu kalau misalkan dikawin bolak-balik. Mungkin karena dia juga sudah on the way hamil ya, cuman kan kita nggak tahu kalau dia lagi hamil karena badannya kecil. Akhirnya dengan berat hati kita memutuskan buat ngesteril si Unyil demi kebaikan satu rumah. Dan kita juga pengen lihat sebenarnya kalau kucing di steril apakah benar hormonnya terganggu. Ada yang bilang kalau kucing di steril itu dia yang awalnya aktif, terus kemudian dia jadinya takut sama manusia. Ada juga yang katanya jadi agak bego gitu, gak sepintar biasanya. Ada tuh kucing-kucing lain yang seperti itu. Dan itu juga yang bikin aku dari awal takut untuk mensteril kucing-kucingku, karena beberapa alasan cerita dari teman-teman aku yang seperti itu. So dengan berat hati aku datang ke dokter hewan di sini. Untuk di Surabaya rate untuk steril kucing itu yaitu 250.000. Aku ambil di kliniknya dokter Anne di Little Paw. Ketika prosesnya itu beneran deh aku kasihan banget sama si Unyil, karena dia tuh 3 kali meraung ke arah aku. Jadi kan aku jaga di luar, dia di dalam, nggak boleh masuk aku sama dokternya. Ngelihat dia meraung, ngelihat dia nangis, itu aku kasihan banget. Ini udah di steril, ini udah selesai, jadi dia masih belum sadar. Jadi sebelum steril tuh dia nggak boleh makan dulu 8 jam, dan dia itu nggak siuman atau kayak gini. Ya ampun, ini kayak tau gak sih kayak kucing mati. Jadi aku tuh langsung kayak ngerasa bersalah banget ngeliat kucing aku merasa berdosa banget. Dan dia tuh pas bangun, nah kayak gini ini kayak agak kelimpungan, mungkin kepalanya pusing kali ya. Jadi dia pengen berdiri, pengen duduk, tapi kepalanya tuh pusing. Jadi dan dia menatap aku tuh, lihat tatapannya kayak jahat gitu kan. Nah tapi itu kayak kesel, sebel, karena emang ketika prosesnya dia tuh marah-marah gitu. Ketika dia dicukur bulu bagian testis itu dia sambil marah-marah, dan juga dia ngeliatin aku dari luar ke arahku, terus kadang-kadang copot dari pegangan dokternya. Dan ini masih pengaruh obat bius, dia masih belum bisa jalan, masih lemah, terus pengennya itu dielus juga nggak mau. Nah ini ketika dia jalan, ini kan karena ya testisnya kan sakit ya. Makin merasa bersalah deh aku sebagai ownernya. Kayak rasanya kayak aku nggak mau lagi steril kucing, kalau kayak gini ngeliat dia mau bangun aja susah. Nah ini aku kasih telur karena tinggi protein. Sebenarnya aku juga udah ada beli RC Sterilize, tapi belum aku kasihkan ke dia. Setelah selesai steril itu dia itu akan mencoba bangun, tapi dia capek dan gak kuat, akhirnya dia tidur lagi agak lama. Nah ini dia tidur, ini dia on the way tidur lagi. Terus kemudian dia mencoba jalan lagi, terus tidur lagi yang lama, kayak gitu. Jadi gak usah heran, dan jangan kaget buat kamu yang belum pernah steril kucing. Dia itu akan sekitar 6-8 jam baru dia mulai bisa makan. Jadi total dia itu akan baru makan 16 jam dari waktu sebelum steril. Agak lama ya, makanya badannya jadi agak kayak kurus gitu. Dia juga memilih makan raw food ya, makanan yang asli, dibandingkan sama makanan yang kibel, karena mungkin untuk menggugah selera makannya juga ya. Dan aku yakin nih dia pasti kesakitan banget. Sebenarnya aku juga dikasih painkiller sama dokternya, tapi dia gak mau. Nah ini setelah 8 jam dia udah mulai bisa garuk-garuk, udah mulai bisa loncat. Nah ini bentuknya nih setelah dioperasi. Jadi
nggak usah heran kalau tiba-tiba kayak ada keluar darah, karena emang wajar sih itu ada keluar darah seperti itu. Kalau darahnya dikit itu berarti cuman bekas-bekas jahitan aja, tapi kalau darahnya banyak banget ngocor, nah itu baru urgent, itu baru harus dibawa ke dokter hewannya lagi. Kayak gini, jadi dipotong, isinya tuh diambil, bukan pentolannya diambil full ya, tapi isian dalam pentolnya itu. Nah ini sehari setelahnya dia udah mulai tidur seperti biasa, standar, gak ada perubahan apapun sih kalau aku lihat ya, kecuali mungkin perubahan nafsu makan. Jadi dia gak terlalu suka makan, tapi juga masih aktif tuh, dia udah mulai naik-naik ke atas kamar tuh. Jadi dari meja dia naik ke atas lemari, terus naik lagi ke atasnya. So sepertinya di beberapa kucing nggak sama ya efeknya. Ada yang tiba-tiba kucingnya jadi nggak aktif. Nah kalau kucing aku tuh ini kebetulan dia selalu aktif, setelah steril pun dia masih tetap main-main. Cuman bedanya dia jadi lebih males, dia jadi lebih suka tidur. Waktu tidurnya dia tuh lebih banyak daripada ketika dia belum disteril. Hasrat kawinnya juga udah menurun, kayak nggak stres, bulunya juga nggak banyak rontok. Dan juga kalau faktor lucunya, jadi dia tuh kayak kembali lucu lagi. Kalau sebelumnya kan dia egois ya sebelum disteril. Nah setelah disteril itu dia kayak kembali kayak kitten gitu. Mungkin juga karena efek dia juga disteril sebelum 1 tahun ya. So teman-teman mungkin bisa steril kalau memang urgent. Thank you.